One, two, three, four. Jadi sebelum saya masuk ke ilmu tentang korosi, kita perlu pikirkan dulu kenapa sih kita mau belajar tentang korosi dan apa pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi korosi itu relevan banget dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, gimana sih cara kita mau mencegah supaya tangki air kita tidak bocor, atau gimana supaya pagar rumah kita tetap kuat walaupun kena hujan terus-menerus. Korosi juga bisa mencakup keselamatan kita. Misalnya, jembatan yang berkarat bisa saja rubuh dan menyebabkan kecelakaan, atau tangki gas yang bocor itu bisa menyebabkan kebakaran. Dengan mempelajari korosi, kita bisa menemukan cara untuk mengurangi kerugian ini. Jadi kita tahu bagaimana mencegah kerusakan sebelum terjadi, sehingga uang dan sumber daya bisa lebih hemat. Memahami korosi berarti kita juga memahami cara menjaga keamanan lingkungan sekitar kita. Dengan pengetahuan ini, kita bisa mencegah bencana yang mungkin terjadi. Nah, sekarang kalian tahu kan kenapa kita harus belajar tentang korosi? Mari kita bahas, apa itu korosi? Korosi adalah proses di mana logam merasa lelah karena terlalu sering bekerja. Jadi gini simpelnya, logam itu istirahat dengan cara berkarat. Ini semacam cara untuk logam bilang, udah cukup deh, gue mau jadi bubuk aja. Biasanya terjadi kalau logam ketemu air, udara, atau kalau dia merasa nggak diperhatikan. Hasil ini akhirnya adalah logam yang dulunya kuat jadi rapuh dan akhirnya menyerah pada hukum alam. Bercanda doang itu mah. Jadi itu yang terjadi kalau aku sebutkan adalah pengertian yang mudah dan sedikit bercanda. Oke, jadi pengertian yang secara harfiah adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Ini menyebabkan logam menjadi senyawa yang tidak stabil. Dalam bahasa sehari-harinya, korosi itu disebut perkaratan. Contoh dari korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Dan selanjutnya, Oke, gimana sih karatnya bisa muncul? Jadi gini, contoh gampangnya adalah logam. Logam tuh contohnya besi. Besi itu kan gampang banget bereaksi sama air dan oksigen di udara. Nah, proses ini bisa bikin si besi ini berubah jadi senyawa yang enggak stabil, kayak oksida besi. Atau kita sebut saja karat, korosi, whatever the people said, ya pokoknya itu si karat lah pokoknya. Dan kuncinya itu ada di air yang sebagai mediator. Apalagi kalau udah ada zat-zat tambahan kayak garam, itu bisa buat perkaratan ini makin cepat bereaksi pokoknya. Jadi secara analoginya atau secara penerapannya, korosi ini kayak hasil dari hubungan gelap antara logam, air, dan oksigen. Dan hubungan gelap ini sangat toksik banget buat logam. Oke, jadi sekarang pertanyaan mudahnya deh. Kita bisa nggak sih cegah si karat ini? Nah, itu caranya ada banyak, dan di sini saya cuma sebutkan 3 saja yang sangat umum, dan yang ini gak murah juga sih, pokoknya ya affordable lah pokoknya sama orang-orang. Jadi yang trik pertama itu ada kita kasih pelapisan kayak misalnya logam itu dilapisi oleh cat, plastik, atau bahan lain yang bikin air dan oksigen ini gak bisa kontak langsung. Yang kedua ada galvanisasi. Kalau menurut saya galvanisasi ini keren banget sih. Misalnya tuh kayak besi dilapisi oleh seng. Nah, seng ini akan berkarat duluan daripada besinya. Dan yang pasti besinya aman. Jadi itu kayak seperti analoginya itu kayak manusia dan armor gitu. Besi itu adalah manusianya dan armor ini adalah si sengnya. Jadi kayak seng ini rusak duluan tapi manusia masih ada gitu, masih hidup.
Dan yang ketiga kita bisa pakai inhibitor. Jadi inhibitor ini kayak obat penangkal karat yang ditambahkan oleh air atau lingkungan sekitar logam. Dan inhibitor ini bisa memperlambat reaksi korosi. Mungkin itu saja yang saya bagikan kepada teman-teman untuk materi korosi ini. Mudahan ini bisa useful untuk kalian pelajari. Meski ini belum sempurna banget, saya hanya membagikan garis besar dari materi korosi ini. Soalnya saya bukan guru kimia di sini, saya cuman orang yang remet doang. Jadi sekian dari materi kali ini dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah.